Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas TID akan mempresentasikan mengenai Indonesia Gelap, analisis mahasiswa terhadap tantangan dan solusi bangsa. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Raida Mahdalena Zeba dengan NIM 122230225. Sebelumnya, perkenalkan saya Syahra Tukaila Tahira Martiana dengan NIM 122230254. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai latar belakang terlebih dahulu. Yang pertama, Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat melimpah, tetapi kondisi ini masih menghadapi tantangan serius seperti korupsi, ketimpangan sosial, kemiskinan, serta kerusakan lingkungan dan krisis identitas bangsa. Nah, oleh karena itu muncullah istilah Indonesia Gelap. Istilah Indonesia Gelap sendiri mencerminkan krisis moral, rendahnya kepercayaan terhadap institusi, dan kurangnya visi jangka panjang dalam pembangunan. Nah, untuk keluar dari kondisi ini, diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun integritas, kemudian menegakkan keadilan, dan memperkuat pendidikan serta nilai-nilai kebangsaan. Selanjutnya, rumusan masalah yang pertama, bagaimanakah kondisi aktual Indonesia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan pendidikan, serta tantangan-tantangan utama yang masih dihadapi dalam sektor-sektor tersebut. Yang kedua, apa dampak dari berbagai faktor penyebab yang menimbulkan permasalahan dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan pendidikan di Indonesia. Dan yang ketiga, strategi apa yang relevan dan efektif untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, serta bagaimana implementasi langkah-langkah tersebut dapat mendorong kemajuan yang berkelanjutan di berbagai sektor kehidupan nasional. Selanjutnya, tujuannya yang pertama untuk menjelaskan kondisi Indonesia dari masa lalu hingga saat ini dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan pendidikan. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab utama dari berbagai masalah yang terjadi di bidang-bidang tersebut. Yang ketiga, menyusun strategi yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah dan mendorong kemajuan Indonesia ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, permasalahan Indonesia di bidang politik, yaitu terdapat masalah revisi UU TNI 2025, ancaman terhadap supremasi sipil dan demokrasi Indonesia. Nah, dalam permasalahan tersebut, militer di jabatan sipil yang jumlah jabatan sipil untuk prajurit efektifnya diperluas, yang awalnya 10 kemudian menjadi 14. Kemudian, bisnis oleh prajurit, yaitu terdapat usulan mengizinkan prajurit aktif untuk berbisnis. Kemudian ada proses tertutup. Nah, pembahasan revisi dilakukannya ini dilakukan tanpa transparansi publik ataupun secara tertutup. Nah, dengan adanya masalah ini, muncullah ancaman dan demokrasi, dinilai untuk menghidupkan kembali peran ganda militer. Kemudian, usia pensiunnya juga naik, yang dimana usia pensiun prajurit diperpanjang. Kemudian, tugas militer juga bertambah. Nah, tambahan tugas OMSP termasuk ke dalam ancaman siber. Dan kritik luas, yaitu revisi menuai protes masyarakat sipil dan akademisi. Selanjutnya, solusi penyelesaiannya. Yang pertama, peningkatan profesionalisme TNI. Yang kedua, pengawasan dan akuntabilitas. Yang ketiga, pembatasan keterlibatan militer dalam politik dan bisnis. Yang keempat, penegakan hak asasi manusia atau HAM dan demokrasi. Yang kelima, demokrasi terbuka dengan masyarakat sipil dan akademisi. Yang keenam, transparansi legislasi. Dan yang terakhir, penguatan supremasi sipil. Yang kedua, terdapat permasalahan Indonesia di bidang ekonomi. Pada permasalahan ini mengangkat isu hutang publik sebagai instrumen pembangunan terhadap risiko dan keberlanjutan APBN Indonesia. Dalam permasalahan ini, pemerintah Indonesia menggunakan kebijakan fiskal ekspansif untuk mendukung pembangunan, terutama dalam sektor infrastruktur. Namun, hal ini dapat menyebabkan peningkatan signifikan hutang negara yang awalnya dari 2.608,78 triliun pada tahun 2014 menjadi 7.855,53 triliun per Juli 2023.
Nah, mayoritas pembiayaan ini tuh berasal dari surat berharga negara atau SBN yang meskipun efisien tetapi membawa risiko fluktuasi pasar dan nilai tukar. Kemudian ada risiko peningkatan hutangnya, yaitu terdapat pada beban fiskal, ketergantungan hutang, fluktuasi nilai tukar, kesenjangan pembangunan. Nah, dapat dilihat juga dalam grafik posisi hutang Indonesia. Berikutnya mengenai solusi penyelesaiannya. Yang pertama yang pertama diversifikasi pembiayaan. Kemudian ada peningkatan ratio, kemudian pengendalian defisit, efisiensi belanja, audit infrastruktur, aktifkan sovereign wealth fund atau INA, kemudian gali potensi SDA dan ekonomi digital, dan yang terakhir melakukan transparansi fiskal. Selanjutnya, permasalahan Indonesia di bidang sosial. Dalam bidang sosial, mengangkat isu permasalahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Nah, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia ini terus meningkat, bahkan melibatkan pelaku dari kalangan-kalangan terhormat seperti dosen, dokter, dan aparat. Budaya patriarki dan lemahnya hukum, serta kurangnya edukasi yang menjadi penyebab utama dari permasalahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia ini. Dari data Kemen PPPA tahun 2024 mencatat lebih dari 28.000 kasus yang mayoritas korbannya merupakan perempuan. Nah, dampaknya mencangkup trauma psikologis, hilangnya kepercayaan publik, serta ketimpangan sosial yang kian mendalam. Jika masalah tersebut tidak segera ditangani, kekerasan ini dapat menghambat pembangunan dan memperburuk krisis sosial di Indonesia. Solusi penyelesaian yang dapat dilakukan yang pertama itu ada UU TPKS tahun 2022. Kemudian ada Satgas PPKS di setiap kampus. Yang ketiga ada sanksi tegas bagi pelaku. Kemudian terdapat edukasi kesetaraan gender, layanan terpadu atau Simfoni PPA, P2 TP2A, dan yang terakhir merupakan perlindungan khusus untuk anak. Permasalahan selanjutnya yaitu Indonesia pada bidang budaya. Isu yang diangkat memudarnya apresiasi terhadap wayang kulit di era globalisasi. Nah, wayang kulit ini merupakan sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia yang semakin terpinggirkan, terutama di kalangan generasi muda. Meskipun UNESCO telah mengakui wayang kulit sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2003. Nah, seni ini mulai kehilangan peminatnya dan kadar penerusnya. Dikarenakan budaya pop asing seperti K-pop itu lebih digemari, kemudian menciptakan krisis identitas budaya. Nah, wayang kulit ini dilihat sebagai kuno dan sulit dipahami terutama karena penggunaan bahasanya yaitu bahasa Kawi. Nah, dampak dari memudarnya apresiasi terhadap wayang kulit di era globalisasi ini meliputi hilangnya warisan budaya, krisis identitas nasional, menurunnya ketahanan budaya, serta hilangnya nilai-nilai moral dan karakter bangsa yang terkandung dalam lakon-lakon pewayangan. Solusi penyelesaiannya yang dapat diterapkan diantaranya menetapkan wayang kulit sebagai warisan budaya tak benda dunia, kemudian kebijakan pelestarian dan promosi budaya lokal, kemudian program pendidikan dan pelatihan seni tradisional, pemanfaatan teknologi digital untuk dokumentasi dan penyebaran, kemudian ada pembinaan dalang dan pengrajin wayang kulit, kemudian ada penguatan kebijakan perlindungan dan pelestarian budaya, serta yang terakhir yang dapat dilakukan adalah pengembangan ekowisata budaya. Permasalahan selanjutnya di Indonesia yaitu di bidang pertahanan, mengenai diplomasi pertahanan di Laut Cina Selatan dan tantangan strategis nasional. Hal tersebut dikarenakan minimnya daya tangkalan, keterbatasan alutsista dan radar di Natuna membuat pengawasan lemah. Kapal asing mudah masuk tanpa efek gentar yang memadai. Kemudian, potensi ekonomi tinggi. Natuna kaya akan alam, 222 triliun kaki kubik dan dari hasil perikanan dan WPPP 711. Namun, IUU
Phishing oleh kapal asing merugikan ekonomi dan lingkungannya. Kemudian terdapat tantangan diplomasi. COC belum disepakati karena perbedaan sikap ASEAN dan penolakan di Cina. Indonesia terjebak antara kepentingan ekonomi dan kedaulatan hukum. Solusi penyelesaian dari permasalahan tersebut, yang pertama, penguatan kekuatan maritim, kemudian diplomasi proaktif dan multi multilateralisme, kemudian pemberdayaan masyarakat maritim, dan yang terakhir melakukan optimalisasi hukum laut internasional. Permasalahan selanjutnya adalah permasalahan Indonesia di bidang keamanan, meliputi dinamika ancaman siber yang semakin kompleks, tantangan strategis, dan keamanan nasional di era digital. Yang pertama, peningkatan volume serangan cyber. Indonesia mengalami 2,5 miliar serangan siber di semester 1 2024 dengan 158 serangan per detik. Masyarakat di sektor publik dan e-commerce. Kemudian serangan transport, rans, ransomware terhadap lembaga pemerintah. 40 terdapat 40 instansi pemerintah yang diserang virus ransom, ransomware Lockbit 3.0 yang mengunci data penting. Serangan ini menyebabkan gangguan layanan publik dan pelaku meminta tebusan sebesar 8 juta US dollar. Kemudian ancaman dari AI dan IoT. AI digunakan untuk serangan finishing canggih, yaitu perangkat IoT tidak aman membuka celah besar bagi peretas. Kemudian ketergantungan pada infrastruktur digital. Ketergantungan tinggi pada sistem digital, e-GOV, dan e-commerce membuat gangguan siber berdampak besar pada kepercayaan publik. Solusi penyelesaian yang dapat dilakukan yang pertama memperkuat infrastruktur siber nasional, yaitu melakukan sistem deteksi real-time, proteksi sektor kritikal, energi dan perbankan, kemudian melakukan regulasi dan sanksi tegas, meliputi Undang-Undang Perlindungan Data dan pengawasan ketat pemrosesan data. Kemudian kolaborasi internasional, pertukaran intelijen siber, forum global, dan standar keamanan. Kemudian terdapat edukasi publik dan literasi digital, melakukan pelatihan anti-phishing dan keamanan digital, dan melakukan kurikulum siber di sekolah atau universitas. Dan yang terakhir, solusi penyelesaiannya adalah inovasi teknologi dalam negeri, melakukan R&D, pertahanan siber lokal, dan mengurangi ketergantungan pada solusi asing. Kemudian permasalahan Indonesia di bidang pendidikan, meliputi dinamika sistem pendidikan nasional di tengah tantangan struktural dan teknologis. Yang pertama, ketimpangan akses dan mutu pendidikan. Anak-anak di daerah terpencil masih kekurangan guru dan fasilitas akses teknologi dibandingkan di daerah perkotaan. Kemudian permasalahan selanjutnya rendahnya kemampuan dasar siswa. Banyak siswa Indonesia yang belum mampu membaca, berhitung, dan memahami sains secara dasar menurut hasil tes internasional. Kemudian, kurikulum tidak sesuai dunia kerja. Pelajaran di sekolah kurang membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja seperti komunikasi dan teknologi. Permasalahan selanjutnya yaitu distribusi guru tidak merata. Banyak sekolah di desa yang memiliki kekurangan terhadap tenaga kerja guru, sementara guru menumpuk di kota dan banyak guru honorer yang dibayar sangat rendah. Terakhir, digitalisasi pendidikan belum merata. Banyak sekolah belum punya internet stabil dan masih banyak guru yang masih belum berlatih menggunakan teknologi pembelajaran. Solusi dari penyelesaiannya adalah yang pertama, pemerataan akses pendidikan di daerah, kemudian revitalisasi kurikulum merdeka, kemudian peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, kemudian penguatan literasi, numerisasi, dan penilaian kompetensi, dan yang terakhir melakukan akselerasi digitalisasi pendidikan yang inklusif. Kemudian permasalahan di Indonesia di bidang hukum, krisis kepercayaan publik, korupsi elit, dan pelemahan lembaga penegak hukum. Yang pertama, turunnya kepercayaan publik atau lembaga hukum seperti Polri dan Mahkamah Agung dinilai tidak transparan dan adil. Kemudian pelemahan KPK, seperti revisi Undang-Undang KPK mengurangi independensi dan OTT menurun. Kepercayaan publik menjadi melemah. Kemudian hukum tak netral. Keputusan hukum cenderung berpihak pada elit politik. Contoh seperti kasus Gibran. Kemudian kriminalisasi masyarakat sipil. Aktivitas dan masyarakat adat kerap ditekan dan saat mengkritik kebijakan. Kemudian terdapat regulasi tumpang tindih, banyak aturan saling bertentangan. Proses legislasi minim partisipasinya.
Dan yang terakhir, peradilan mahal dan lambat. Biaya tinggi dan proses panjang, sulit diakses oleh masyarakat yang kurang kurang mampu atau miskin. Solusi penyelesaian yang dapat dilakukan adalah melakukan reformasi aparat hukum, rekrutmen transparan, bebas intervensi, dan diawasi independen. Terus yang kemudian penguatan KPK, melakukan revisi Undang-Undang KPK dan mengembalikan independensinya. Dan yang ketiga, melakukan pengaduan digital, sistem pelaporan hukum anonim dan cepat. Kemudian, melakukan legislasi berkualitas yang melibatkan publik dan ahli dalam penyusunan aturan-aturan tersebut. Dan yang terakhir, melakukan bantuan hukum gratis, akses hukum untuk masyarakat miskin dan yang masih rentan. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, terdapat kesimpulan yang dapat kelompok kami simpulkan, yaitu Indonesia menghadapi tantangan kompleks di bidang politik, ekonomi sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan pendidikan. Masalah utama yang meliputi lemahnya tata kelola korupsi, kesenjangan dan rendahnya kualitas layanan publik. Untuk menjawabnya diperlukan reformasi menyeluruh, penguatan integritas, pelestarian budaya, ketahanan nasional, dan pembebanan sistem pendidikan agar Indonesia siap menghadapi tantangan global secara berkelanjutan. Selanjutnya, saran yang dapat diterapkan yang pertama untuk politik, yaitu dengan membangun sistem demokrasi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Yang kedua untuk ekonomi, yang dimana dengan memperkuat UMKM, tata kelola utang, dan pemerataan pembangunan. Untuk sosial budaya, yaitu dengan mempromosikan toleransi pelestarian budaya dan identitas nasional. Untuk pertahanan, yaitu modernisasi alutsista, kemudian memperkuat diplomasi dan keamanan siber. Untuk pendidikan, yaitu dengan reformasi kurikulum, digitalisasi, dan pemerataan akses serta kualitasnya. Untuk keamanan, yaitu modernisasi alutsista, kemudian meningkatkan keamanan siber, dan memperkuat diplomasi pertahanan. Dan yang terakhir untuk hukum, yaitu mereformasi lembaga hukum, kemudian memberantas korupsi, dan menegakkan keadilan tanpa diskriminasi. Sekian presentasi dari kelompok kami yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.